Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali Edis TV membuat kegemparan, di mana kemarin pernyataannya tentang penyaliban Yesus apakah rencana Bapa atau rencana iblis. Dan sekarang kembali Edis TV mengeluarkan pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan. Untuk yang kemarin tentang penyaliban Yesus apakah rencana Bapa atau rencana iblis, saya sependapat dengan Edis TV bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Karena sesuai dengan perkataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang menginginkan kematiannya adalah mereka-mereka yang menuruti keinginan bapanya, yaitu iblis. Yaitu di Yohanes 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Dilanjutkan di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi jelas, penyaliban Yesus yang kemarin adalah rencana iblis, yaitu mereka-mereka yang menginginkan kematian Yesus, yaitu mereka-mereka yang menjadikan iblis sebagai bapaknya, yaitu sebagai pembunuh manusia sejak semulanya. Jadi kemarin penyaliban Yesus, saya sependapat dengan Edis TV yang mengatakan bahwa penyaliban Yesus adalah rencana iblis. Karena mereka yang menginginkan kematian Tuhan Yesus adalah menuruti keinginan bapaknya, yaitu iblis, bukan keinginan Bapa di sorga. Nah, sekarang apakah pernyataan Edis TV yang kembali menggemparkan orang-orang Kristen dengan segala pemahamannya, yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan? Apakah kali ini kita sependapat dengan Edis TV? Sebelum membahas ini, kita harus mengelompokkan dua kriteria tentang Yesus, yaitu Yesus di dalam kekekalan. Yesus di dalam kekekalan itu terbagi menjadi dua, yaitu sebelum Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia, dia berada di dalam kekekalan. Dan setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga, dia menuju kepada kekekalan. Nah, di dalam kekekalannya itu, kita sependapat bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah. Dia adalah suara Allah yang menjadi manusia, di mana Yesus telah mengatakan dan mengungkapkan suatu rahasia bahwa Abraham yang adalah menjadi bapa orang Israel, sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada terlebih dahulu di dalam kekekalan. Sebelum Yesus datang sebagai manusia ke dalam dunia ini, waktu di dalam kekekalannya, Yesus sendiri telah mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan juga sesuai dengan perkataan Yesus di Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah memiliki kemuliaan bersama Bapanya di hadiratnya sebelum dunia ini ada. Itu di dalam kekekalan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu menyatu dengan Allah. Karena apa? Di dalam perjanjian lama, yaitu di Keluaran 6 ayat yang kedua dan ketiga, Allah yaitu Bapa sendiri menyatakan identitasnya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri." Ini adalah perkataan Allah, perkataan Bapa sendiri yang mengungkapkan identitas tentang dirinya, pribadinya, yaitu bahwa dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dan siapakah namanya itu?
Sesuai perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat yang ke-10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi perkataan Yesus ini menggenapi perkataan Bapa di sorga, yaitu perkataan Allah di Keluaran 6 ayat 2-3 tadi, yaitu, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dan menyatakan dirinya yaitu di pengakuan Tuhan Yesus sendiri, bahwa dia telah memberitahukan nama Bapa di sorga, yaitu nama yang telah diberikan kepadanya, yaitu nama Yeshua HaMashiach. Itulah nama Bapa di sorga. Jadi Yesus di dalam kekekalannya, dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah firman menyatu dengan Sang Bapa. Yesus adalah putra tunggal kerajaan sorga. Dia dilahirkan dari Allah, dan dia adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Bapa di sorga. Dia dan Bapa adalah satu. Nah, itu adalah pembahasan Yesus di dalam kekekalan sebelum lahir ke dalam dunia. Dan sekarang Yesus di dalam kekekalan setelah dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia menuju kepada kekekalan. Dia adalah Allah itu sendiri. Kita akan lihat Yesus di dalam kekekalannya setelah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia di dalam kekekalannya, dia adalah Allah yang maha kuasa. Yaitu di kitab Wahyu 1 ayat yang ke-17 dan ke-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan ini adalah intinya di Wahyu 21 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Itulah dia Yesus, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia akan menjadi Allah bagi orang yang menang, dan mereka akan menjadi anaknya. Jadi jelas, Yesus di dalam kekekalan sebelum lahir ke dalam dunia maupun setelah naik kembali ke dalam kerajaannya di sorga setelah kematian kebangkitannya, dia adalah Allah itu sendiri. Dia menyatu dengan Allah. Sebab di sini jelas perkataannya bahwa barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita memiliki keyakinan dan kesepakatan bahwa di dalam kekekalan, Yesus itulah Allah. Nah, bagaimana waktu Yesus datang ke dalam dunia? Yesus punya Tuhan? Ini yang perlu kita jawab. Kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai ke 11. Firman ini ditulis
itu adalah suatu pemahaman perenungan yang mendapat ilham dari Roh Kudus. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang menjadi pertanyaan kita, jika Yesus adalah Tuhan, dan waktu dia datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, apakah di sorga sana tidak ada Tuhan? Apakah di sorga itu kosong? Karena Yesus yang menyandang gelar dan jabatan sebagai Tuhan itu waktu datang ke dalam dunia ini sebagai manusia, apakah di sorga sana tidak ada Tuhan? Karena kita beranggapan selama ini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bagaimana pemahaman kita? Jadi waktu Yesus di dalam dunia sebagai manusia, kita harus mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Ayat ini jelas mengatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Kenapa dia harus taat sampai mati? Karena ada sesuatu yang lebih tinggi yang harus dia taati, yaitu Bapa di sorga. Yesus adalah firman yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu harus kita akui. Sebab kunci utama kita harus mengakui bahwa Yesus adalah datang sebagai manusia. Karena di 1 Yohanes 4 ayat yang kedua mengatakan dengan jelas, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kita harus mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia. Dan jika dia sebagai manusia, disebutkan juga bahwa dia adalah Adam yang kedua. Adam pertama telah jatuh dalam dosa. Adam yang kedua ini telah menang atas segala dosa. Jika Yesus adalah manusia, kitab suci dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa Yesus bangun pagi-pagi berdoa. Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia mengungkapkan kepada Bapanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus harus patuh kepada Bapa di sorga. Yesus harus patuh kepada Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga lebih besar. Bapa di sorga itulah yang mengutus Sang Firman itu menjadi manusia. Dan dalam keadaan Yesus sebagai manusia, dia pernah melakukan puasa. Dia pernah berdoa. Kepada siapa dia berpuasa? Kepada siapa dia berdoa? Kalau bukan kepada yang lebih tinggi dari dirinya. Ingat, jika Yesus adalah Tuhan, gelar itu dia sandang, jabatan itu dia sandang, maka tidak mungkin kitab suci akan saling bertentangan. Karena Yesus lahir sebagai manusia menjadi seorang hamba yang hina. Lahir pun di kandang domba.
Dia harus mengalami kelemahan-kelemahan seperti manusia alami. Juga akan merasa lapar dan haus. Dia juga mengalami rasa sedih, rasa ditinggalkan. Apa yang manusia alami dia harus alami. Jika dulu nabi-nabi banyak yang dianiaya, yang dibunuh, bagaimana Yesus yang katanya adalah Mesias bisa luput dari semuanya itu? Dia harus teruji. Dan di dalam segala apa yang dialami oleh manusia, dialami dia juga. Hanya dia tidak berdosa. Kita manusia lemah, jatuh di dalam dosa, tetapi Yesus tidak berdosa. Dia menundukkan dirinya kepada Bapa di sorga. Kitab suci dengan tegas menyatakan hal itu, bahwa waktu di dunia Yesus sebagai manusia, otomatis dia harus patuh kepada Sang Maha Kuasa di sorga sana, yaitu Bapa di sorga sana. Sorga tidak pernah kosong. Sorga tidak pernah sampai tidak ada Tuhan. Sorga itu yang punya adalah Bapa, dan Yesus adalah putra tunggalnya yang menjadi manusia. Sang Firman itu menjadi manusia. Dia harus teruji sebagai yang diurapi, yang bisa mengambil alih semua kerajaan sorga, biar semuanya itu menjadi miliknya. Sebab apa? Di kitab Wahyu juga tertulis di Wahyu 5 mulai ayat yang ke-1. Maka aku melihat di tangan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Siapa dia? Ini adalah Yesus. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena Yesus sudah menang dan Dia layak menerima semua ahli waris kerajaan sorga. Semua kunci kerajaan sorga ada diwarisi kepadanya. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih. Karena Yesus teruji setia kepada Bapa di sorga waktu dibunuh oleh para mereka yang menuruti keinginan bapaknya, yaitu iblis. Sini terbukti bahwa Yesus menang. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.
Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Yesus telah dibunuh disalib oleh mereka yang berdosa, yang mengikuti keinginan bapaknya yaitu iblis. Dia dikhianati oleh muridnya Yudas, ya. Orang-orang berdosa yang membunuh Yesus, dan dia sebagai martir. Dia teruji, dia melebihi para nabi-nabi. Jika nabi-nabi dianiaya, dibunuh, mereka adalah manusia yang berdosa. Tetapi Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Pengorbanan dirinya, kepatuhan kepada Bapa di sorga, yaitu sebagai darahnya sebagai penebus dosa manusia yang telah berdosa kepada kerajaan sorga, termasuk mereka-mereka yang telah menyalibkan dia. Sehingga Yesus waktu disalib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penebusan Yesus adalah sempurna. Dia adalah korban, sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Makanya dia layak menerima gulungan kitab itu dan membuka semua materai-materainya. Hanya dialah satu-satunya putra kerajaan sorga yang memiliki hak ahli waris Bapa. Semua kemuliaan, keagungan, keperkasaan, kejayaan Bapa di sorga diwariskan kepada dirinya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, dua kemuliaan menjadi satu, yaitu bagi dia yang duduk di atas tahta yang memberi gulungan kitab itu, dan bagi anak domba yang menerima gulungan kitab itu. Bapa dan anak adalah satu. Mereka semua yang di sorga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Jadi kedudukan Yesus dan Bapa di sorga adalah satu, sederajat. Ayat ini jelas memberitahukan kepada kita. Jadi di dalam kekekalan, Yesus dan Bapa adalah satu. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir, yang bisa memberi hukuman ataupun kehidupan kekal di kerajaannya. Jadi jelas di dalam kekekalan Yesus dan Bapa adalah satu. Tetapi waktu Yesus datang sebagai manusia, sebagai hamba, dia harus patuh kepada Bapa di sorga. Ada Tuhan di sorga sana yang harus dia patuhi, dia tunduki, karena dia adalah putra kerajaan sorga yang menjadi manusia. Dia harus patuh kepada Raja Sang Bapa itu yang mengutus dia. Jadi jelas pembahasan kita bahwa Yesus waktu di dunia, dia adalah manusia biasa seperti kita. Dia adalah Adam yang kedua, tetapi dia tidak berdosa. Dia punya sesuatu yang lebih tinggi yang harus dia patuhi. Pribadi yang lebih tinggi, yaitu Bapa di sorga. Bapa di sorga itulah Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Yesus harus tunduk kepadanya. Jadi jelas apa keputusan kita? Bahwa Yesus di dunia, dia harus tunduk dan patuh kepada Sang Penguasa sorga, yaitu Bapa yang kekal itu. Roh Kudus tetap memimpin kita kepada jalan yang benar, dan supaya kita bisa mengerti
kebenaran-kebenaran firman-Nya dan supaya kita bisa hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.